21. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang perancang peraturan perundang-undangan adalah A. Meninjau data hukum terkait, B. Mengidentifikasi masalah hukum yang ada, C. Mengumpulkan data terkait peraturan yang sudah ada, D. Menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional, E. Mempelajari praktik peraturan di negara lain. Jawaban yang paling tepat adalah mengidentifikasi masalah hukum yang ada. Mengidentifikasi masalah hukum yang ada adalah langkah awal yang penting, karena pemahaman tentang isu yang ingin diselesaikan akan menjadi dasar untuk merumuskan peraturan yang efektif dan relevan. 22 teori hukum berfungsi untuk A. Memperbaiki efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan, B. Menjadi acuan dalam penyusunan perundang-undangan, C. Menyempurnakan analisis peraturan yang telah berlaku, D. Menciptakan harmonisasi antara peraturan yang baru dan yang lama, E. Memberikan landasan pemikiran yang mendalam terhadap peraturan. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan landasan pemikiran yang mendalam terhadap peraturan. Teori hukum berfungsi untuk memberikan pemahaman dan kerangka berpikir yang mendalam, sehingga membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan peraturan serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. 23. Seorang perancang peraturan perundang-undangan harus memahami tugas dan fungsinya, salah satunya adalah A. Menelaah keterkaitan antara berbagai peraturan perundang-undangan, B. Memastikan peraturan yang dirancang sesuai dengan asas legalitas, C. Melakukan kajian terhadap dampak sosial dari peraturan, D. Mengumpulkan data peraturan dari berbagai sumber yang relevan, E. Menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah memastikan peraturan yang dirancang sesuai dengan asas legalitas. Memastikan bahwa peraturan yang dirancang sesuai dengan asas legalitas adalah tugas penting perancang peraturan, karena hal ini menjamin bahwa peraturan tersebut sah dan dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum yang ada. 24. Untuk menelaah data peraturan perundang-undangan, seorang perancang perlu melakukan A. Analisis terhadap keterkaitan antar peraturan, B. Pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder, C. Penyesuaian dengan asas-asas peraturan perundang-undangan, D. Evaluasi dampak keberlakuan peraturan, E. Harmonisasi dengan instrumen hukum yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah analisis terhadap keterkaitan antar peraturan. Analisis keterkaitan antar peraturan sangat penting untuk memahami bagaimana peraturan yang berbeda saling berhubungan dan berinteraksi, sehingga dapat membantu dalam merumuskan peraturan yang konsisten dan harmonis dalam sistem hukum. 25. Mengumpulkan data peraturan perundang-undangan bertujuan untuk A. Mengidentifikasi peraturan yang masih berlaku, B. Mengetahui perubahan yang terjadi pada peraturan sebelumnya, C. Menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi terkini, D. Membangun basis data yang komprehensif, E. Melakukan analisis perbandingan antar peraturan. Jawaban yang paling tepat adalah membangun basis data yang komprehensif. Mengumpulkan data peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membangun basis data yang komprehensif, yang akan memudahkan analisis, penelitian, dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. 26. Ketika menghadapi permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, seorang perancang harus menerapkan kebijakan dengan cara A. Mengidentifikasi akar masalah peraturan, B. Menyusun solusi berbasis prinsip hukum, C. Mengharmonisasikan kebijakan dengan peraturan yang ada, D. Menyempurnakan kebijakan berdasarkan analisis peraturan lain, E. Melakukan konsultasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Jawaban yang paling tepat adalah mengidentifikasi akar masalah peraturan. Mengidentifikasi akar masalah adalah langkah pertama yang krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, karena pemahaman yang jelas tentang permasalahan yang ada akan membantu dalam merumuskan solusi yang efektif dan relevan. 27. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan dalam menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan adalah
A. Mengkaji ulang dampak dari perubahan tersebut. B. Menyelaraskan dengan undang-undang yang berlaku. C. Memperhatikan aspek keadilan dalam penerapan peraturan. D. Menganalisis kebutuhan perubahan di masa mendatang. E. Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan yang lebih baik. Jawaban yang paling tepat adalah mengkaji ulang dampak dari perubahan tersebut. Kebijakan ini penting untuk memahami bagaimana perubahan peraturan perundang-undangan mempengaruhi situasi yang ada, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik yang berjalan. 28. Evaluasi dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk A. Menilai efektivitas implementasi peraturan. B. Mengukur sejauh mana tujuan hukum telah tercapai. C. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan peraturan. D. Merumuskan rekomendasi perbaikan peraturan. E. Menyesuaikan peraturan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah mengukur sejauh mana tujuan hukum telah tercapai. Evaluasi dampak peraturan bertujuan untuk menilai sejauh mana peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan relevansi peraturan tersebut dalam konteks hukum dan masyarakat. 29. Langkah pertama dalam mengevaluasi data peraturan perundang-undangan adalah A. Mengumpulkan data secara sistematis. B. Mengidentifikasi relevansi data dengan peraturan yang berlaku. C. Mengkaji keterkaitan antar peraturan. D. Menyusun laporan hasil evaluasi. E. Melakukan analisis dampak dari data yang dikumpulkan. Jawaban yang paling tepat adalah mengumpulkan data secara sistematis. Langkah pertama dalam evaluasi data adalah mengumpulkan data secara sistematis, karena proses ini memastikan bahwa informasi yang diperoleh adalah komprehensif dan terorganisir dengan baik, yang menjadi dasar untuk analisis selanjutnya. 30. Dalam menyusun data peraturan perundang-undangan, penting untuk memperhatikan A. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum. B. Relevansi data dengan konteks peraturan yang disusun. C. Akurasi dan validitas sumber data. D. Konsistensi antar peraturan yang ada. E. Keterkaitan dengan kebijakan publik yang sedang berjalan. Jawaban yang paling tepat adalah akurasi dan validitas sumber data. Akurasi dan validitas sumber data sangat penting dalam menyusun data peraturan perundang-undangan, karena data yang akurat dan valid akan mendasari keputusan dan kebijakan yang diambil, memastikan efektivitas dan relevansi peraturan yang disusun. 31. Kebijakan dalam penyelesaian permasalahan perancang peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada A. Asas kepastian hukum. B. Prinsip keadilan. C. Kesesuaian dengan instrumen hukum yang berlaku. D. Asas kemanfaatan bagi masyarakat. E. Prinsip kebijaksanaan dalam penerapan hukum. Jawaban yang paling tepat adalah asas kemanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan dalam penyelesaian permasalahan harus berfokus pada kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga setiap peraturan yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan publik. 32. Mengumpulkan data peraturan perundang-undangan memerlukan kemampuan untuk A. Menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. B. Menyusun data dengan format yang jelas dan sistematis. C. Menganalisis setiap komponen data dengan teliti. D. Mengidentifikasi peraturan yang saling berkaitan. E. Menyempurnakan hasil pengumpulan data dengan kajian ilmiah. Jawaban yang paling tepat adalah menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. Kemampuan untuk menelaah sumber-sumber hukum yang relevan sangat penting dalam pengumpulan data peraturan perundang-undangan, karena ini memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan mendukung pemahaman yang komprehensif tentang konteks hukum yang ada.
33. Dalam menerapkan kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan, seorang perancang harus mempertimbangkan A. Kesesuaian kebijakan dengan tujuan hukum, B. Dampak sosial dari penerapan kebijakan, C. Potensi konflik antar peraturan, D. Implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan, E. Keseimbangan antara kepentingan publik dan pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah dampak sosial dari penerapan kebijakan. Pertimbangan terhadap dampak sosial sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif dari segi hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat yang terdampak. 34. Evaluasi data perundang-undangan bertujuan untuk A. Memastikan bahwa data sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, B. Mengidentifikasi celah dalam peraturan yang berlaku, C. Memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan, D. Menyempurnakan mekanisme penyusunan peraturan, E. Mengoptimalkan proses harmonisasi antar peraturan. Jawaban yang paling tepat adalah mengidentifikasi celah dalam peraturan yang berlaku. Evaluasi data perundang-undangan bertujuan untuk menemukan kekurangan atau celah dalam peraturan yang ada, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapannya. 35. Salah satu hasil dari evaluasi dampak peraturan perundang-undangan adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan revisi peraturan, B. Menyusun rekomendasi untuk memperbaiki penerapan hukum, C. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan, D. Memastikan peraturan dapat diterapkan secara efektif, E. Mengharmonisasi peraturan dengan undang-undang yang ada. Jawaban yang paling tepat adalah mengidentifikasi kebutuhan revisi peraturan. Evaluasi dampak peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak dari suatu peraturan, dan salah satu hasil pentingnya adalah mengidentifikasi kebutuhan untuk merevisi peraturan agar lebih relevan dan efektif dalam implementasinya. 36. Dalam mengelola kebijakan peraturan perundang-undangan, penting untuk A. Memastikan kebijakan sejalan dengan aturan hukum, B. Memperhatikan prinsip efektivitas penerapan hukum, C. Menerapkan kebijakan secara transparan, D. Mengutamakan kepentingan masyarakat, E. Menjamin kesesuaian dengan standar internasional. Jawaban yang paling tepat adalah memperhatikan prinsip efektivitas penerapan hukum. Prinsip efektivitas sangat penting dalam mengelola kebijakan peraturan perundang-undangan, karena kebijakan yang efektif akan lebih mudah diterapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mencapai tujuan hukum yang diinginkan. 37. Mengumpulkan data instrumen hukum memerlukan pendekatan yang A. Sistematis dan metodologis, B. Tertib dan akurat, C. Relevan dengan perkembangan hukum, D. Konsisten dengan tujuan peraturan, E. Fleksibel untuk menghadapi perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah sistematis dan metodologis. Pendekatan yang sistematis dan metodologis memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan secara terstruktur, yang memudahkan analisis dan menghasilkan informasi yang konsisten dan dapat diandalkan untuk instrumen hukum. 38. Dalam menyusun data instrumen hukum, penting untuk A. Mengikuti standar pengumpulan data yang berlaku, B. Menyusun laporan yang terstruktur dengan baik, C. Melakukan analisis terhadap keterkaitan data, D. Mengutamakan akurasi dan ketepatan data, E. Menyesuaikan dengan kebutuhan peraturan yang akan disusun. Jawaban yang paling tepat adalah mengutamakan akurasi dan ketepatan data. Akurasi dan ketepatan data sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang disusun berbasis pada informasi yang benar, sehingga mendukung validitas dan efektivitas peraturan yang akan diterapkan. 39. Pengumpulan data peraturan perundang-undangan harus didukung oleh A. Sumber data yang valid dan dapat dipercaya, B. Proses pengolahan data yang sistematis, C. Prinsip kehati-hatian dalam menyusun data, D. Kesesuaian dengan asas-asas hukum yang berlaku, E. Penggunaan teknologi untuk mempermudah pengumpulan data.
Jawaban yang paling tepat adalah sumber data yang valid dan dapat dipercaya. Sumber data yang valid dan dapat dipercaya merupakan dasar penting dalam pengumpulan data peraturan perundang-undangan, karena kualitas data menentukan keakuratan dan keandalan hasil analisis serta kebijakan yang diambil. 40. Menyusun kebijakan dalam peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan A. Kebutuhan hukum yang dinamis, B. Prinsip keterbukaan dalam penyusunan peraturan, C. Keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, D. Harmonisasi antar peraturan yang ada, E. Kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Jawaban yang paling tepat adalah keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Keseimbangan ini penting agar kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, menciptakan stabilitas sosial, dan menghindari konflik.